Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meilan Mangintiu. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Teologi YKN Manado, dan pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang peta diskursus teologi kontemporer dan gap penelitian. Materi ini sebenarnya merupakan tugas dari mata kuliah riset dan jurnal ilmiah yang diampu oleh Pendeta Dr. Marde Christian Mawikere, STH, Sesi MTH. Pada bagian ini terdapat 3 pokok utama yang akan dibahas, yaitu pertama, pengertian teologi kontemporer, yang kedua, perkembangan diskursus teologi, yang ketiga, research gap dalam penelitian. Ketiga hal ini saling berkaitan karena teologi terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Teologi kontemporer tidak hanya membahas doktrin gereja, tapi juga menyoroti persoalan sosial, budaya, lingkungan, dan kehidupan manusia secara nyata. Karena itu, muncul berbagai diskusi dan pemikiran baru dalam dunia teologi yang berusaha menjawab tantangan zaman melalui penelitian dan dialog akademik. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pengertian teologi kontemporer. Di sini kita bisa lihat bahwa teologi kontemporer adalah pemikiran teologi yang berkembang sesuai dengan kondisi dan tantangan zaman. Jika pada masa sebelumnya teologi lebih banyak berfokus pada ajaran dan doktrin gereja, maka teologi kontemporer hadir dengan pendekatan yang lebih luas dan kontekstual. Teologi ini berusaha memahami bagaimana iman Kristen dapat diterapkan dalam kehidupan nyata manusia saat ini. Oleh karena itu, pembahasannya tidak hanya terbatas pada kehidupan gereja, tetapi juga mencakup seluruh persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, hingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah. Melalui teologi kontemporer, gereja diajak untuk lebih peka terhadap situasi masyarakat dan berbagai masalah yang sedang terjadi di dunia modern. Misalnya, teologi mulai membahas isu keadilan sosial, perdamaian, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan hubungan manusia dengan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa teologi bukan hanya ilmu yang bersifat teoritis, tetapi juga memiliki peran praktis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tujuan utama teologi kontemporer adalah agar iman Kristen tetap relevan, mampu menjawab tantangan zaman, dan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia dan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas diskursus teologi. Diskursus teologi ini dapat dipahami sebagai proses dialog, pembahasan, dan pertukaran pikiran mengenai berbagai persoalan teologi dan iman Kristen. Diskursus ini menjadi ruang bagi para teolog, akademisi, maupun gereja untuk membahas ajaran Kristen secara lebih mendalam dan relevan dengan perkembangan zaman. Diskursus teologi tidak hanya dilakukan dalam gereja, tetapi juga berkembang melalui penelitian, seminar, diskusi akademik, buku, jurnal ilmiah, dan berbagai media lainnya. Dengan adanya diskursus teologi, pemikiran-pemikiran baru dapat muncul sebagai bentuk respon terhadap perubahan sosial, budaya, dan kehidupan manusia modern. Melalui diskursus teologi, para teolog berusaha menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti masalah keadilan sosial, kemiskinan, konflik, lingkungan hidup, dan perkembangan teknologi. Diskursus teologi juga membantu gereja memahami bagaimana iman Kristen dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, diskursus teologi memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman iman yang lebih kontekstual dan relevan, sehingga teologi tidak hanya menjadi teori tetapi juga mampu memberikan solusi dan arah bagi kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk dalam karakteristik teologi kontemporer. Di sini
teologi kontemporer memiliki beberapa karakteristik yang sangat penting, yaitu ada interdisipliner, ada kontekstual, ada dialogis, dan yang terakhir ada kritis dan reflektif. Yang pertama, interdisipliner. Interdisipliner di sini artinya teologi bekerja sama dengan ilmu lain seperti sosiologi, filsafat, psikologi, dan ilmu lingkungan. Dan yang kedua, di sini artinya teologi menyesuaikan pemahaman iman dengan budaya dan kondisi masyarakat setempat. Dan yang ketiga, dialogis. Dialogis di sini artinya teologi membuka ruang dialog dengan dunia modern, budaya, dan berbagai pandangan lainnya. Dan yang terakhir, kritis dan reflektif, yang artinya di mana teologi mengajak manusia berpikir secara mendalam terhadap realitas kehidupan berdasarkan iman Kristen. Teman-teman, ada beberapa tema penting dalam teologi kontemporer. Misalnya teologi kontekstual yang menyesuaikan pemberitaan Injil dengan budaya masyarakat. Kemudian ada teologi ekologi yang membahas tanggung jawab manusia menjaga alam ciptaan Tuhan. Selain itu, terdapat juga teologi sosial, keadilan dan perdamaian, serta pembahasan mengenai hubungan gereja dengan dunia modern. Tema-tema ini menunjukkan bahwa teologi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kita masuk dalam pembahasan mengenai research gap. Research gap adalah kesenjangan, kekurangan, atau bagian yang belum dibahas secara mendalam dalam suatu penelitian. Research gap dapat ditemukan ketika masih ada topik tertentu yang jarang diteliti, hasil penelitian sebelumnya masih memiliki kelemahan, atau terdapat permasalahan baru yang muncul di tengah perkembangan zaman. Dalam dunia akademik, research gap menjadi hal yang sangat penting karena membantu peneliti menemukan arah dan fokus penelitian yang lebih jelas. Dengan adanya research gap, peneliti dapat mengetahui bagian mana yang masih membutuhkan atau membahas pengembangan yang lebih lanjut. Selain itu, research gap juga menjadi dasar lahirnya penelitian baru yang memiliki nilai kebaruan dan kontribusi ilmiah. Penelitian yang didasarkan pada research gap biasanya lebih relevan karena berusaha menjawab kebutuhan dan persoalan yang belum terpecahkan. Dalam bidang teologi, research gap dapat muncul dari perubahan sosial, perkembangan budaya, maupun tantangan kehidupan modern yang belum banyak dikaji dari perspektif iman Kristen. Oleh sebab itu, memahami research gap sangat penting agar penelitian tidak hanya mengulang penelitian tersebut, tetapi mampu memberikan pemikiran, solusi, dan pemahaman baru bagi perkembangan ilmu, teknologi, dan masyarakat. Ada beberapa cara untuk menemukan research gap. Di sini kita dapat melihat yang pertama ada membaca jurnal atau penelitian terbaru agar mengetahui perkembangan kajian saat ini. Kemudian yang kedua, mengamati isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Yang ketiga, melihat kelemahan penelitian sebelumnya. Dan yang terakhir, membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, penelitian yang dilakukan akan lebih relevan dan bermanfaat. Teman-teman, research gap ini sangat penting dalam penelitian karena membantu menghasilkan penelitian yang baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya. Selain itu, research gap juga memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu teologi, membuat penelitian lebih relevan dengan kebutuhan zaman, dan membantu pengembangan kajian teologi di masa depan. Dari pembahasan ini, saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, yaitu teologi harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan manusia modern. Dan yang kedua, diskursus teologi membantu gereja dan akademisi memahami realitas kehidupan masa kini berdasarkan kehidupan Kristen. Selain itu, kita dapat melihat bersama research gap menjadi bagian penting dalam penelitian karena membantu menghasilkan penelitian yang relevan dan memiliki nilai kebaruan.